Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Yang nonton selamat sore ya. Yang baru nonton selamat malam, saya ucapkan selamat malam. Dan juga selamat pagi bagi yang nontonnya pagi hari. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Ani Sofiati. Nah, di sini saya akan memberikan atau membagikan FR saya ya, saya sendiri. Karena saya baru saja tes kemarin tanggal 23 September ya, telah melaksanakan tes SKB. Nah, jadi ini adalah FR dari saya sendiri. Jadi teman-teman, mari saksikan video saya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan silahkan komen pada kolom yang sudah disediakan. Nah, FR kali ini adalah SKB PGSD ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan ada pembahasannya. Pembahasan kali ini adalah matematika ya, tentang bangun ruang dan perbandingan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk ikuti FR apa saja yang saya dapatkan kemarin. Nah, yang pertama kemarin itu ada tentang penilaian, teman-teman ya. Penilaian yang pedagogik itu banyak sekali yang keluar tentang penilaian. Kemudian yang kedua, ini matematika, yaitu tentang banyak rusuk, sisi, sudut, gabungan bangun ruang. Kemarin saya mendapatkannya tentang gabungan dua kerucut yang digabung dengan tabung ya. Kemudian ada perbandingan umur. Jadi ada soal cerita, umur ayah sekian, umur anak sekian, maka umur ibunya berapa, begitu ya. Kemudian yang nomor 4 tentang volume balok. Kemarin saya itu mendapatkan, jadi ada suatu balok A begitu dengan panjang, lebar, dan tinggi sekian. Kemudian balok B itu ukurannya 2 kali dari volume A. Maka dari balok A maksud saya, terus disuruh mencari volume balok B begitu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang nomor 5 tentang diagram Venn. Jadi ada satu kelas itu ada 60 siswa, ada yang suka A sekian anak, suka B sekian anak, suka A dan B sekian anak. Nanti yang tidak suka berapa anak, disuruh mencari seperti itu. Kemudian yang keenam itu perbandingan senilai. Jadi ini lumayan gampang kemarin perbandingannya senilai, dan soalnya juga menurut saya sederhana ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu luas daerah yang diarsir pada gabungan bangun datar. Yang saya dapatkan kemarin adalah ada persegi, yang persegi itu di dalamnya itu ada lingkaran. Nah, bagian persegi yang tidak tertutup lingkaran itu diarsir, disuruh mencari daerah yang diarsir tersebut luasnya berapa. Selanjutnya ada main data tunggal, tapi kemarin saya dapatnya nilai tengah bukan main ya. Jadi ada data tunggal, itu jumlahnya kemarin ada 14 data yang harus dicari nilai tengahnya teman-teman ya. Selanjutnya mencari urutan pemenang lomba lari. Jadi ada beberapa anak, seumpama Anton berlari lebih cepat dari Andi, Anton lebih lambat dari Dani, seumpama seperti itu. Nanti siapa yang larinya paling cepat, yang menang siapa, seperti itu. Kemudian ada juga pemetaan. Jadi pemetaannya kemarin suatu kota A ke B itu bisa ditempuh atau dengan 3 transportasi. Kemudian dari B ke C itu bisa menggunakan 2 transportasi. Lah, kalau dari kota A langsung ke C itu bisa dengan cara bagaimana? Itu kemarin saya dapat itu. Kemudian untuk IPA-nya kemarin yang saya ingat adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Jadi ada suatu alat atau benda yang ada beberapa pernyataan begitu, disuruh milih yang mengubah energi kimia menjadi energi gerak itu yang mana saja begitu. Kemudian ada juga gerhana. Kemarin saya mendapatkannya adalah gerhana bulan penumbra. Jadi disediakan gambar posisi bulannya itu ada di nomor 1, 2, atau 3. Nah, kemudian posisi yang ketiga itu gerhana apa begitu. Kemudian yang selanjutnya IPA, yaitu saya juga mendapat tentang perpindahan panas pada termos. Jadi kemarin soalnya itu termos, air di dalam termos itu setelah beberapa hari akan dingin. Itu kenapa? Itu ABC-nya macam-macam, karena berpindah secara konveksi, karena
konduksi, radiasi dengan alasannya ya. Kemudian nomor 14, sinar UV yang baik bagi kesehatan itu yang panjang gelombangnya berapa? Itu kemarin saya juga dapat. Kemudian nomor 15, fungsi infrared yang berguna untuk komunikasi. Jadi ada pernyataan, beberapa pernyataan. Kemudian pertanyaannya itu fungsi infrared yang hubungannya dengan komunikasi itu yang nomor berapa saja. Kemudian untuk bahasa Indonesia kemarin saya mendapat tentang tema cerita. Jadi ada sebuah paragraf cerita yang lumayan panjang. Kemudian disuruh menentukan temanya apa. Ini saya tema ini lumayan banyak, dapat soal 3 atau 4 kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga jenis paragraf. Jadi disediakan paragraf. Kemudian nanti disuruh menentukan itu paragraf jenis eksposisi, apa deskripsi atau persuasi dan sebagainya. Kemudian untuk PPKN juga kemarin ada tentang hak asasi manusia, itu definisinya apa. Kemudian pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu ada di pasal berapa undang-undang begitu. Kemudian ada juga fungsi MK atau KY, kemarin saya mendapatkan yang agak lupa saya teman-teman. Itu yang berhak mengubah perundang-undangan begitu kalau tidak salah ya. Gak lupa. Kemudian pasal tentang HAM tadi sudah. Kemudian yang tentang pedagogik lagi tentang alokasi waktu pada silabus. Itu lumayan banyak dan agak menyita waktu saya kemarin. Gitu ya teman-teman. Ini adalah FR yang saya ingat kemarin, tapi yang pasti tentang pedagogiknya banyak ya. Tapi kan karena biasanya pedagogik kan banyak itu pernyataannya, jadi saya yang saya tulis hanya intinya saja ya. Sekarang yuk kita mulai teman-teman pembahasan kita ya yang matematika. Nah, soal yang pertama. Nah, lihat berapa jumlah rusuk, sisi dan sudut bangun berikut. Perhatikan bangunnya teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah gabungan dua bangun, yang ini adalah tabung, kemudian yang ini adalah kerucut. Nah, disuruh mencari berapa jumlah rusuk, sisi dan sudut bangun ini. Nah, ini secara berurutan. Yang A, 1 ini untuk rusuknya ya, kemudian 2 sisinya dan 0 sudutnya. Pilihan yang B, 1, 2, 1. Yang C, 2, 2, 1. Kemudian yang D, 2, 1, 2. Nah, teman-teman, kira-kira setelah dilihat di sini, rusuk dari bangun ini yang mana sih? Nah, masih ingat nggak rusuk itu apa, sisi itu apa, begitu ya? Terus sudut itu apa pengertiannya? Nah, coba. Nah, sisi pada bangun ruang, jadi yang namanya sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bangun ruang dan ruang di luarnya. Jadi yang namanya sisi itu ini bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam ya dengan bagian luarnya. Jadi sisi dari bangun ini jumlahnya berapa teman-teman? Ya, jumlahnya adalah 2 ya. Jadi dicari yang 2 berarti ini sisinya ada 2. Kemudian yang pertama ditanyakan adalah rusuk. Rusuk itu apa teman-teman? Nah, rusuk bangun ruang adalah pertemuan dua sisi yang membentuk ruas garis. Jadi rusuknya yang mana? Ini. Tadi sisinya kan ada 2 ya. Sisi ini, yang tabung ini sama kerucut. Nah, ini, yang ini, tengah ini adalah rusuk. Ya. Jadi ini rusuknya berapa? Ingat yang ditanyakan pertama kan rusuk teman-teman. Jadi ini rusuknya 1 ya, antara A atau B ya. Kemudian sisinya tadi berapa? Sisinya ada 2 ya, antara A atau B. Kemudian sudutnya, sudut bangun ini ada berapa? Apakah ini termasuk sudut teman-teman? Nah, coba kita lihat titik sudut bangun ruang. Apa sih artinya? Titik sudut bangun ruang adalah titik pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Jadi yang namanya sudut pada bangun ruang itu pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Nah, coba bangun kerucut ini, apakah puncaknya kerucut ini termasuk rusuk? Ini apakah rusuk? Bukan ya teman-teman, ini adalah sisi sebenarnya. Sisi melengkung ini. Kalau kerucut yang sesungguhnya ini bukan garis ya. Soalnya kalau yang namanya rusuk itu kan garis. Jadi ini bukan rusuk teman-teman.
Jadi titik puncak ini bukan, teman-teman, jadi puncak ini ya, ini bukan titik sudut. Maka jawabannya adalah jumlah rusuknya 1, sisinya 2, dan titik sudutnya 0. Jawabannya adalah A ya. Paham ya? Ya, jadi jawabnya A ya teman-teman. Nah, ini A. Soal berikutnya. Nah, umur Tono 1/3 umur ayah. Umur ibu 5/6 umur ayah. Jika umur Tono 16 tahun, berapa umur ibu? Nah, A 50 tahun, B 48 tahun, C 40 tahun, dan D 38 tahun. Nah, misalkan teman-teman, Tono itu T ya, ayah A dan ibu I. Tadi yang diketahui pertama adalah ini, umur Tono itu 1/3 ayah. Maka kita bikin T itu Tono sama dengan 1/3 A ya. Di sini T sudah diketahui. Nih di sini umur Tono 16. Maka di sini ditulis T itu diganti angka 16 ya teman-teman. Sama dengan 1/3 A. A itu untuk ayah. Kemudian ini dikalikan silang ya. 16 dikali sama 3. 1 sama A ini dikali per 16-nya kan 1. Maka 16 kali 3 sama dengan A. Boleh dibalik. A sama dengan 48. A itu siapa? Jadi umur ayah ini 48. Yang ditanya umur siapa? Umur ibu. Nah, dari pernyataan ini, umur ibu 5/6 umur ayah. Maka ini I ya, ini tuh I dari ibu sama dengan 5/6 A. Kita masukkan, tadi umur ayah sudah diketahui yaitu 48. Jadi 5/6 kali 48. Nah, 6 sama 48 bisa dicoret ya. 6 bagi 6 1, 48 bagi 6 sama dengan 8. Maka I sama dengan ini 5 kali 8 ya. I sama dengan 40 tahun. Jadi jawaban soal kedua adalah C, 40 tahun. Soal selanjutnya. Balok A mempunyai panjang 80 cm, lebarnya 50 cm, dan tingginya 30 cm. Balok B, nah ada balok B ya, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi 2 kali balok A. Berapa volume balok B? Jadi yang ditanya adalah balok B. Tapi yang sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya adalah balok A. Nah, jawabannya yang A 120 liter, yang B 240 liter, C 960 liter, dan D 960.000 liter. Nah, teman-teman, ini tadi yang sudah diketahui adalah satuannya cm ya atau cm, nanti harus diubah ke liter. Nah, jadi nanti harus diubah ke liter, teman-teman. Nah, yuk kita bahas. Nah, ini adalah balok. Ini balok yang saya gambar, ini balok B ya. Tadi karena yang A panjangnya 80, maka ini kali 2-nya 160. Kemudian lebarnya yang balok A tadi 50, ini sudah 2 kalinya 100, tingginya 60. Ya, kita cari langsung volumenya. Volume masih ingat ya rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan. Panjangnya 160, lebarnya 100, dan tingginya 60. Ini dalam satuan cm. Ketemu 960.000 cm. Nah, teman-teman, ini sudah diketahui volumenya itu ini ya 960.000 cm3. Padahal yang diminta di sini dalam liter. Nah, maka kita harus mengubah cm3 itu ke liter ya. Ingat, tangga seperti ini ya. Ini meter kubik, kemudian desimeter, kemudian sentimeter. Nah, posisi ini tuh di sini ya teman-teman. Nah, padahal liter itu setara dengan meter kubik atau desimeter kubik. Nah, yang liter itu setara dengan ini teman-teman. Nah, liter. Nah, jadi dari sentimeter harus kita ubah ke desimeter dulu, naik. Kalau naik satu tangga maka nolnya ini hilang 3 karena pangkatnya 3. Maka ketemunya adalah 960 liter. Jawabnya C. Gampang kan, mudah? Mudah kan teman-teman? Lanjut. Sebuah kelas terdapat 60 siswa.
siswa yang tidak suka menari dan menyanyi, jadi tidak suka menari dan tidak suka menyanyi ada 30 orang. Yang suka menari saja 12, dan yang suka menyanyi saja 10 orang. Pertanyaannya, siswa yang suka menari dan menyanyi, jadi yang menyukai keduanya itu berapa orang? Nah, langkah kita masih ingat ya diagram Venn seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang suka menari, saya tulis nari saja di sini, nyanyi di sini ya. Yang suka menari tadi berapa orang? 12 orang, ditulis ya, 12 orang. Yang suka nyanyi 10 orang. Nah, kemudian yang di luar lingkaran, ini yang tidak suka ya teman-teman. Yang tidak suka itu 30 orang. Nah, padahal tadi jumlah semua siswanya berapa? Ada 60. Kemudian yang akan dicari atau kita cari tahu itu yang posisi di sini. Nah, ini yang suka keduanya, suka menari dan nyanyi, itu yang tengah itu berapa? Nah, caranya seperti ini. Yang suka nari dan suka nyanyi itu adalah jumlah keseluruhan siswa 60 kurangi 30 yang tidak suka ya, yang tidak suka keduanya, kemudian kurangi yang suka nari saja, kurangi yang suka nyanyi saja 10, ketemu 8 ya. Jadi jawabnya yang nomor 4 adalah 8. Gitu ya teman-teman. Soal yang kelima. Pak Arman mempunyai kelinci 15 dan menghabiskan rumput 20 karung dalam seminggu. Ya, kelincinya 15, seminggu habis rumput 20 karung. Jika Pak Arman membeli kelinci lagi 6, berapa karung rumput yang dibutuhkan kelinci Pak Arman? Nah, ini termasuk perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, kita tulis dulu kelinci sama rumputnya, kebutuhan rumput. Jika kelincinya 15 ya, maka rumputnya 20 karung. Ini satuannya karung ya teman-teman. Kemudian Pak Arman beli lagi 6, jadi 15 tambah 6 ya teman-teman, jadinya 21 kelincinya, ada 21. Maka rumputnya berapa? Nah, X, ini saya tulis X karena yang mau dicari. Caranya bagaimana? Nah, dengan cara seperti ini, 15 per 21, jadi kelinci per kelinci. Nah, 15 per 21, kemudian rumput per rumput, ini untuk yang perbandingan senilai. Kalau yang berbalik nilai itu ininya dibalik, jadi yang ini X-nya di atas, 20-nya di bawah, itu kalau yang berbanding nilai atau berbalik nilai. Ini yang senilai seperti ini ya, atas per bawah, ini juga atas per bawah, maka dikalikan silang ya teman-teman, jadinya seperti ini. Nah, 15X sama dengan 21 kali 20X sama dengan, nah 20 kali 21 kali 20 ketemu 420 bagi 15. Jadi 15 ini kalau pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi pembagi, maka ketemulah 28 ya. Jadi dalam seminggu itu butuh rumput 28 untuk 21 kelinci. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe video saya supaya nanti saya kalau bikin video lagi kalian bisa mendapatkan notifnya ya. Ikuti terus, jangan lupa like dan komentar. Dan saya mau cerita sedikit teman-teman, alhamdulillah hasil SKB saya kemarin, alhamdulillah saya tertinggi. Walaupun kemarin saat SKD saya itu ranking 2 teman-teman, tapi alhamdulillahnya saya bersyukur sekali nilai SKB saya itu bisa mengalahkan rival saya yang pertama. Walaupun teman-teman sebenarnya saya itu sudah punya serdik, tapi tanpa serdik pun saya sudah lebih unggul dari teman-teman saya. Begitu ya teman-teman, semoga selalu setia di channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.